Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sekar Avianti dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka asal Universitas Tikubang Semarang. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bu Ulfa untuk menyampaikan materi terkait. Baik, mengenai studi kasus ini berfokus pada puskesmas, yang mana dari problem yang dialami pada kasus ini, banyak pasien itu mengeluh akan lamanya proses registrasi yang harus mereka jalani. Nah, mereka itu sulit untuk mendapatkan nomor antrian secara langsung, dan mereka harus menunggu antrian untuk bisa melakukan registrasi. Nah, padahal pada era pandemi seperti ini dilakukan jarak atau tidak boleh berdekatan, namun karena kebutuhan akan pengobatan, jadi mereka harus mengantri lama di puskesmas. Nah, jadi pada perancangan kali ini kami akan membuat bagaimana caranya agar sistem bisa melakukan registrasi online kepada puskesmas tanpa harus mengantri lama di puskesmas. Baik, mengenai perancangan yang pertama yaitu mengenai use case. Jadi untuk use case-nya sendiri kami memiliki 3 aktor, yaitu ada pasien, petugas, dan dokter. Nah, untuk pasien, ini pasien bisa melakukan login, pendaftaran, nomor antrian, dan juga pemeriksaan. Jadi pasien ini bisa login langsung ke laman web puskesmas online, yang mana nantinya tinggal memasukkan username dan passwordnya. Lalu kemudian untuk pasien atau user yang belum melakukan pendaftaran, nantinya harus mengisi data diri dari registrasi, dan kemudian nantinya akan tercatat akun sebagai pasiennya. Lalu yang ketiga, nomor antrian. Hanya user yang sudah tercatat sebagai pasien bisa mendapatkan nomor antriannya untuk bisa melakukan pemeriksaan. Nah, sedangkan untuk petugas bisa melakukan login dan juga data pasien, yang mana data pasien ini adalah data dari proses registrasi pasien yang diolah oleh petugas dan nantinya bisa melibatkan ke nomor antriannya. Nah, sedangkan untuk dokter, selain untuk login, dokter juga bertugas untuk melihat data kunjungan pasien dari nomor antrian yang tertera pada laman web dokter. Lalu selanjutnya ada kelas diagram. Nah, kelas diagram ini memiliki banyak atribut yang ada pasien, pendaftaran, data pasien, nomor antrian, pemeriksaan, dokter, dan juga pegawai. Nah, yang mana pasien itu nantinya akan berelasi dengan pendaftaran, yang mana banyaknya atau satu atau banyaknya pasien bisa melakukan satu kali pendaftaran. Nah, sedangkan untuk pendaftaran satu pasien itu nantinya akan terlibat pada satu data pasien tersebut. Nah, selanjutnya banyaknya pasien itu juga bisa melakukan nomor antriannya, yang mana setiap pasien hanya bisa mendapatkan satu nomor antrian. Kemudian untuk pegawai ini, satu pegawai dari puskesmas akan melakukan kelola banyaknya data pada pasien. Lalu untuk dokter, nantinya banyak nomor antrean yang akan diterima oleh banyak dokter. Dan untuk pemeriksaan, masing-masing dokter atau satu dokter bisa melakukan banyak kali tiap pemeriksaan. Nah, untuk tipe datanya sendiri, karena pasien itu memiliki tipe data yang relatif lebih berbeda dari dokter maupun pegawai, maka akan dimasukkan KIS sebagai primary care-nya, yaitu integernya 13, nama lengkap menggunakan varchar, tanggal lahir menggunakan date, umur menggunakan varchar, alamat menggunakan varchar, nomor telepon menggunakan varchar, username menggunakan varchar, dan password menggunakan char. Untuk dokter maupun pegawai sama dalam pemilihan tipe datanya, hanya saja dokter menggunakan ID dokter, sedangkan pegawai menggunakan ID pegawai.
Nah, selanjutnya ada activity diagram. Jadi activity diagram ini mengalami setiap kegiatan di dalam Puskesmas online. Yang pertama adalah registrasi pasien. Jadi yang pertama start, user masuk ke website Puskesmas, kemudian klik menu registrasi atau daftar, kemudian isi data diri pasien, kemudian submit, dan nantinya sistem akan merespon dengan memeriksa data kelengkapannya, yang mana nantinya jika waktu validasi akan lengkap, nantinya data akan otomatis tersimpan. Sedangkan jika validasi kelengkapan datanya belum lengkap, nanti akan kembali lagi ke form pengisian data diri pasien. Nah, setelah data tersimpan, nantinya akan bisa masuk langsung ke menu utamanya. Kemudian ada login pegawai. Nah, login pegawai ini pegawai langsung masuk saja ke website Puskesmas, lalu sistem nantinya akan menampilkan form login, yang mana nantinya pegawainya harus memasukkan username dan password pegawai dan divalidasi apakah password dan username-nya benar, nantinya akan langsung masuk ke tampilan menu utama. Sedangkan jika salah, nantinya akan kembali lagi ke tampilan form login. Dan activity diagram selanjutnya adalah mengenai nomor antrian pasien. Jadi yang pertama, ketika user sudah melakukan registrasi, kemudian sudah mendapatkan akun pasien, akan ada navigasi menu pemeriksaan ya. User atau pasien harus mengeklik menu pemeriksaan, kemudian pilih nomor antrian. Nah, sistem akan menampilkan nomor antrian, nama dokter, dan ruang. Lalu apabila pasien menerima, lalu klik terima dan kemudian nomor antrian akan tercetak. Dan selanjutnya ada daftar kunjungan untuk dokter. Jadi dokter ini ketika nanti dia sudah masuk ke menu laman dokter, lalu akan muncul notifikasi tampilan daftar pengunjung atau jadwal prakteknya dari notifikasi laman web tersebut. Kemudian klik daftar pengunjung dan nantinya akan tertera banyaknya nomor pasien atau nomor antrian yang sedang menunggu untuk dilayani. Nah, klik salah satu nomor pasien sesuai dengan urutan dan nantinya bisa ditambahkan catatan pemeriksaan atau resep di dalam data tersebut. Dan yang selanjutnya ada input data dari petugas. Nah, dari petugas ini nantinya tinggal memilih data pasien untuk diedit, diinput, hapus dari data pasien tersebut. Nah, jika input, nantinya silakan input data yang ingin dimasukkan, kemudian pilih simpan, dan apabila ingin dimasukkan ke database pasien, nantinya akan langsung ke database, dan apabila batal, nantinya akan kembali ke input data pasien. Nah, selanjutnya mengenai activity yang akan diimplementasikan. Jadi, activity yang akan diimplementasikan nantinya itu menggunakan Balsamiq yang nantinya akan berfokus pada registrasi, pengambilan nomor telepon dan penerimaan nomor telepon, dan juga notifikasi data kunjungan. Nah, kasus yang diujikan bagaimana registrasi itu nanti dengan cara klik tombol daftar pada beranda laman web, kemudian hasil yang diharapkan itu menuju ke pengisian data diri pasien. Dan yang selanjutnya mengambil nomor antrian dan juga menerima nomor antrian. Kasus pengujiannya itu klik tombol navigasi pemeriksaan dan pilih nomor antrian.